saya izin ke Blitar ke makamnya Yayang Soekarno, karena di sini banyak arwah yang mengatakan bahwa dia belum merdeka. Jadi saya ke sana untuk mendirikan ini. Saya berdoa dan kita minta izin supaya kita bisa merdeka selama-lamanya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tengah hutan yang konon katanya di sini kalau malam itu menurut warga sekitar masih terdengar suara keramaian. Nah, keramaian itu setelah diulik, kata warga tersebut adalah pasar setan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan penasaran gimana sih pasar setan itu dan di mana tempatnya. Kita sedang menelusuri bersama rekan-rekan untuk melihat bagaimana suasana pasar setan yang berada di tengah gunung ini atau di tengah hutan. Kalau setiap malam atau di malam-malam tertentu itu masih terdengar keramaian seperti suara di pasar. Makanya warga tersebut menamakan hutan ini pasar setan. Nah, menurut teman-teman yang ahli spiritual, coba tulis di kolom komentar apakah benar yang bisa melihat itu ada makhluk dimensi lain yang berada di sini. Yang disebut warga sekitar adalah pasar setan. Oke teman-teman, kita lanjut dulu perjalanan kali ini untuk menemukan pasar setan. Pak, ini tempat apa Pak? Ini gerbang pertama. Ya, ini gerbang pertama untuk kita memasuki pasar setan. Sebetulnya yang di tengah-tengah pasar setan istilahnya kantornya. Itu ada di sebelah sana. Sebelum kita masuk ke sana, di situ ada namanya sendang. Nah, di situ untuk sendang itu untuk kalau istilah dulu historisnya banyak dibuat mandi orang satu kadarnya dari hutan ini. Jadi kita turun. Ada jarinya ya Pak ya? Itu konon katanya itu sendang itu untuk mencucikan diri. Jadi akhirnya ini gerbang pertama, nanti kita turun, setelah itu ketemu sendang, langsung kita lanjut untuk ke pasar setan. Pasar setan pusat Pak? Ya. Ini terminalnya? Ya. Baru di terminalnya saja saya sudah merinding Pak. Ya, namanya kita belajar di ruang alam. Jadi untuk arwah-arwah yang sudah kita Beda alam? beda alam, makanya kita yang penting saling menghormati aja, semuanya makhluknya Tuhan. Iya. Itu aja ya. Nah, makanya ini seluas ini masih lebar lagi, ini gerbangnya. Kita menuju sana Pak? Oke, kalau kita ingin tahu menuju sendang, mari kita bersama-sama untuk menuju sendangnya. Bismillah ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Ini menurut Pak? Ya. Biasa aja, biasa. Nah, di tengah perjalanan ini nanti ada sendang atau pemandian. Nah, itu adalah rekan-rekan kita semua. Nah, itu menentukan mencari kebenaran di mana letak sendang itu, dan ini mengarah ke pasar setan.
kita coba zoom dari sini aja ya teman-teman, karena jalannya yang sangat sempit dan orangnya sangat banyak, biar tidak berdesakan dan membahayakan diri sendiri. Nah, ini air terjun Sri Gading. Oke, kita lanjut ke Pasar Setan sebenarnya. Masih bersama dengan Pak Suk yang ada di depan. Yuk. Pak Suk ya. Pak Suk, tunggu Pak Suk. Oke teman-teman ya, kita mau melanjut ke rencana awal tadi, kita mau ke Pasar Setan, masih bersama Pak Sukur ini ya. Kata Pak Suk, jalurnya begitu naik. Isinya lewat jelas nggak Pak Suk? Tapi kita orang-orang bisa itu menata ulang atau saling menghormati, biar binatang itu tidak menggoda, Pak. Oh iya. Itu banget ini. Tapi tetap harus aja ya Pak. Harus tetap bawa senjata. Iya. Lihat di depan kita akan naik. Jalurnya ekstrim guys. Bisa nggak? Naik lagi. Ya Allah Pak. Ini Pak, tekan Pak. Ini Pak ya lokasinya. Di mana Pak lokasinya Pak? Ini sudah memasuk sih Pak. Pak, ini sudah sampai kita di Pasar Setan ya Pak? Iya, ini sudah lokasi Pasar Setan, tengah-tengah kotanya, tengah-tengah pasarnya. Jadi kita ini ada di tengah-tengah pasarnya Pak? Iya. Oh, jadi di sini tuh ada titik-titik mana aja Pak yang paling... Oh ya, di sini banyak sekali. Di sini suara-suara musik, suara-suara gamelan, suara-suara orang untuk transaksi jual beli Rame gitu ya sayur Pak? mayur gitu ya, dan banyak yang ketawa-ketawa, anak muda maupun perempuan sekitar ini. Nah, untuk toko yang besar, kalau di istilah di era sekarang itu kan gedung-gedung tinggi, di sini merupakan batu atau kayu-kayu yang besar ini. Jadi di sini ada istilahnya minimarket. Kalau zaman sekarang toko-tokonya di situ. Ya, ini Oke, kita ke sana. mari kita ya. Kita jalan. Kita lihat ini yang dilirik oleh pohon ini. Ini banyak terdengar suara untuk masyarakat jual beli transaksi sayur mayur. Batu ini ya Pak ya? Iya, begini. Banyak
suara nada-nada orang perempuan atau laki-laki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jadi ini secara gaibnya ini adalah sebuah toko. Iya. Nah, di sebelahnya lagi itu adalah kendaraan atau istilahnya kalau zaman sekarang bahan bangunan. Toko bangunan, Iya, Pak. iya. Insya Allah kita coba lihat, Pak. Ini ini untuk berbangunnya proses bangunan ini, dan ini tokonya. Oh, ini tokonya, Pak. Iya. Jadi acara-acara besar ini. Ya, ini untuk masyarakat kalau di orang kasar istilahnya ini untuk jual beli Bahan-bahan bangunan. ya, seperti istilahnya Batu bata, batu bata, semen. semen, dapat begitu di sini. Di sini. Terdengar ada begitu. Oh, terus kita ada toko apa lagi, Pak, barangkali? Kalau di sini kalau untuk istilahnya itu seperti elektro. Itu Elektronik. Ya, elektro. Ada juga, Pak. Ada juga. Di sebelah Dan di mana, situ ada musik-musik kan namanya elektro, dia kadang terdengar suara gamelan atau suara-suara nada-nada musik sama sekarang juga ada dangdutan juga begitu, Mbak. Yang mana, Itu Pak? Yang mana, Pak? kita masuk ini berlagi. Jadi ini pasar besar yang lengkap ya, Pak, ya. Kurang kurang Ya, ya, betul. nyalain lah. Alam sebelah lah, Pak, ya. Pohon ini, nah di sini kelihatan apa itu namanya untuk alat pengeras itu ada. Nah, seperti alat pengeras. Nah, di sini untuk yang apa sekretarisnya apa tuh? Kasir. Ya kasirnya Akhirnya. di sini. Nah, dia duduk. Ini untuk bahan balan atau elektro, Pak. Penghutan elektro. Ini kalau dilihat di dunia kasar, ini ada tingkat 3. Oh, ini gede ya, Pak. Gede banget gitu. Sisi Pak. Kayak gini suara-suara nggak sih, Pak? Oh iya, Kayak ini rame-rame gitu ya, Pak. mungkin ya terdengar yang di belakang, istilahnya yang di tingkat 2 atau ini kan mendengarkan kita berbicara. Teman-teman ada yang dengar nggak? Itu. Ada. Iya, Pak. Tapi kita saling menghormati karena kita juga sama makhluknya Tuhan. Kita yang penting kita permisi. Jadi ini bisa. Kemana saja kita permisi dulu. Sebenarnya ini pasar besar ya, Pak, ya. Bisa jadi ini Karangjana yang kedua. Iya. Nah, untuk istilahnya kalau untuk aset desanya atau untuk istilahnya kantor desanya, saya kasih bendera. Oh, di sebelah sana. Nah, Masih ada. dari tadi tuh, Pak, saya kayak mendengar suara-suara itu di sebelah sana, Pak. Baru saya mau menanyakan itu apa, Pak. Nah, jenengan sudah mengawali. Ayo kita ke sana aja, Pak. Ini ada pintunya. Kita bisa masuk. Ini ada pintunya, saya kasih pintu. Jadi ini kayak pusat Ya, ya. Ini pintu. atau pusatnya, pusat pemerintahan. Dan ini pun pohon ini sangat berguna sekali Ya, Pak. karena ini pohon mangga. Lainnya ini bukan buah-buahan. Ini pohon mangga. Tadinya itu ada 2. Mengapa kita kurung sangat keras sekali? Nah, karena ini mangga, jadi pelem. Berdirinya di tengah-tengah hutan yang rimba kayak gini, ada hanya satu pelem. Kalau kita lihat di alam goibnya itu ada 2, tapi yang sangat bukti nyata di muka kami semua ini hanya 1. Makanya kita kalau di dalam sini sangat hati-hati. Kita sama-sama makhluknya Tuhan. Yang penting kita saling permisi dan berdoa supaya saudara-saudara semuanya tetap aman dan nyaman selamat sampai di tujuan. Gitu, Mbak. Ya, sekata dan saling berdampingan dan menghormati. Tidak ganggu satu sama lain ya, Pak. Mbak, mengapa kita kasih bendera, Mbak? Karena di sini banyak
dengan berhubungan jalur Ramusa atau Gedung Ramusa itu ya. Di sini memang sangat bersejarah, makhluk-makhluk yang lain di sini mengatakan belum ada kemerdekaan. Tapi saya memberitahu supaya bahwa negara kita sudah merdeka, begitu Mbak. Ini pusaka kita dan pusaka negara kita adalah sang merah putih. Makanya saya kasih tahu pada roh leluhur kita bahwa kita sudah merasakan kemerdekaan selama 79 tahun. Kita sangat bangga pada semua leluhur kita yang ada di Indonesia. Oh jadi begini Pak, jadi di sini itu memang terdapat kisah kelam pada masa lalu. Betul. Maka dari itu di sini masih ada terdapat belum residual energi yang mana mereka masih merasakan hal-hal lampau yang pernah terjadi pada era dulunya. Dan mungkin mereka masih berkeliaran dan melakukan aktivitas pada zaman dahulu, masih terkurung di mesin waktu pada zaman dulu. Ya, Seperti ya. itu ya Pak ya. Kalau saya berpesan, kalau di sini ya tidak lupa kita memberikan salam, kita sama-sama menghormati di antara dua insan. Iya. Kalau kita insan kasar, ini sudah tak punya jasad, itu saja Mbak. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kita semuanya di sini bisa berdoa sejenak karena sepertinya tempat ini juga menjadi saksi bisu dari masa Hindia Belanda pada saat masa penjajahan Belanda, kerja paksa Romusa yang pernah terjadi di era penjajahan. Saya di sini benar-benar kayak merasakan benar-benar ada residual energi masa lampau tentang penjajahan. Mungkin teman-teman di sini juga merasa ya ada energi-energi penjajahan pahlawan-pahlawan zaman dulu juga. Benar Pak? Betul sekali, karena ini saya membuka ini, saya izin kepada Blitar ke makamnya Yang Soekarno. Karena di sini banyak arwah yang mengatakan bahwa dia belum merdeka. Jadi saya ke sana untuk mendirikan ini, saya berdoa dan kita minta izin supaya kita bisa merdeka selama-lamanya. Begitu. Mereka hanya berharap agar kita melestarikan dan selalu ingat dengan perjuangan-perjuangan leluhur kita dulu. Jadi kita itu tidak bisa mungkin menikmati tempat ini, kita tahu sejarah tempat ini, kalau kita tidak menghormati leluhur zaman dulu dan perjuangan. Apa kita perlu doa bersama, Ya, kita apa yang karir kita berdoa bersama. semuanya bisa terkabul dan Tuhan memberi berkah gitu ya. Silakan masuk aja Mas. Ya, semua aja. Ya, kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing karena negara kita sangat profesional, agama apapun sangat dihargai oleh negara. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan kita sebagai pengelola, bila ada kata-kata yang kita sengaja yang kurang berkenan di saudara-saudara semuanya, kita manusia biasa, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah kepada Sang Pencipta dan Yang Soekarno beserta stafnya. Kita berdoa dulu Mas ya. Berdoa mulai kita tujukan kepada Yang Soekarno dan Tuhan Yang Maha Esa. Doa selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma irlana, Allahumma syarafi Sulaiman min idatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa jabril wa min ila wa israfil wa hijraila wa malaka Sulaiman minal mulkin ila maghribi dan wa isan wa ridan wa umaran wa jalama kasiman kasiro jalala ya iblisatoni hidul mati wa nurbana takabur Sulaiman abdaka utangalihi musliman bi rahmati ya arham rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah, semuanya yang kita lakukan kami minta keikhlasan Tuhan dan kami minta maaf bila ada
kesalahan yang kita sengaja maupun tidak, ya Allah. Ya Allah, kita berterima kasih hidup di Indonesia, bahwa negara kita sudah aman dan nyaman dan tentram, ya Allah. Allahumma rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya mayyasifun walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.